mengajak kaum rebahan, menebar manfaat, dan senyuman kepada semua insan. Baru tepuk tangan. Jadi laki-laki perempuan sama aja, harus gitu. Harus ada gesture, harus ucapannya gitu, ya, sama kayak gitu, kompak ya. Iya, kalau kita ke panti asuhan, Amalia Toer kalau udah datang kita gecep, iya kayak gitu orang itu. Terkadang ada yang amanah tapi bukan cinta, ada yang cinta tapi bukan amanah. Contohnya dia sangat mencintai sebuah tempat tetapi asalkan ada pekerjaan tidak amanah. Nah, ada yang amanah sekali tapi dia tidak mencintai. Sangat banyak seperti itu. Khairiah Nasution, lama tidak berjumpa, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar juga Bang? Oh iya, ramah kali. Alhamdulillah beginilah keadaannya, dan saya juga terkejut ternyata sekarang Khairiah ini jadi founder dari Gercep ya. Iya Alhamdulillah, tapi kita sama-sama terkejut lah. Terkejutnya kenapa? Ya Bang bisa, ya seperti inilah ya seperti itu. Jadi walaupun lama tak bersua tetapi sama-sama ada yang diciptakan lah ya seperti itu. Berkegiatan ya. Iya. Tapi ini Khairiah, saya penasaran sebenarnya Gercep itu komunitas, lembaga atau apa sih Khairiah? Komunitas yang akan dilembagakan seperti komunitas itu. Yang akan dilembagakan. Iya. Kalau perkataan apa namanya pembina, kita komunitas kecil dulu, insya Allah akan besar. Terus kita buatkan jadi pusat yang seperti itu. Oke, asalkan kita bersemangat yang seperti itu aja. Iya, gitu ya Gercep ya. Jadi foundernya siapa sih? Alhamdulillah saya pribadi foundernya seperti itu. Nah, yang ngurusnya siapa nih Khairiah? Yang mengurus ini adalah relawan-relawan terbaik yang apa namanya? Ya itulah yang terpanggil sebagai apa kita jargon kita itu are you ready? Mengajak kaum rebahan, menebar manfaat dan senyuman kepada semua insan. Jadi terajak. Jadi terajak menjadi relawan. Seperti itulah pengurus-pengurusnya ini yang terbaik seperti itu. Jadi kalau Gercep ini sebenarnya buat ngajak orang-orang yang suka rebahan itu untuk menebar manfaat ya Khairiah ya. Iya, pastinya itu. Terkadang kita pasti di rumah entah ngapain. Iya, di rumah nggak tahu ngapa-ngapain. Iya. Aku bersedekah lewat sini aja lah nggak apa-apa. Tetapi sedekahnya kalau bisa kita manfaatkan yang seperti itu kan. Kalau bisa langsung kita terjun aksi yang seperti itu. Jadi kita buatlah. Saya pribadi mengajak. Sebenarnya ada 9 penggerak. Ada 9 penggerak pertamanya yang biar dia apa namanya? Kok biar ini dimpuannya gitu. Supaya apa? Maaf Mas. Astaga. Ya kalau kita misalnya saya biar supaya dia tuh lebih banyak lagi. Jadi main media namanya 9 orang ini penggerak pertama saya itu. Jadi kita ada Ummu Salamah Pasaribu ya. Ada Novi. Ada Novi, ada apa namanya Misbah, ada Medi itu sebagai bendahara, dan ada Isna, ada siapa lagi Medita, Rizka, udah seperti itu. 9 orang ya. 9 penggerak awalnya nih untuk menciptakan 200 volunteer. Sekarang 200 volunteer ada kurang lebih ya? Kita geser lagi, seleksi lagi menjadi 170. Kenapa diseleksi? Karena di Gercep ini tidak halayakan hanya untuk partisipasi meramaikan saja, tidak. Tetapi harus yang namanya belajar berperan. Tetapi kalau hanya numpang nama semua macam, takut balollah lah yang seperti itu ya. Cuman bisa usaha lagi lah kalau gabung yang seperti itu. Banyak menyesal sih seperti itu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi Gercep gitu ya, nggak mau banyak cakap, aksi aja. Iya lah, pokoknya itu yang terutama. Walaupun kita pintar pun punya ide apa segala macam, kalau nggak dipraktekkan sama dengan nol dan bohong yang seperti itu kan. Kalau bisa itu gimana ya? Idenya itu kecil tetapi ditanggung jawab. Ayo, yang penting kita tiap bulannya itu nggak mati yang seperti itu. Itu salah satu target utama kita untuk umat, tapi itunya tujuannya gitu. Walaupun kita beragenda, asalkan itu yang bermanfaat yang seperti itu. Jadi agendanya banyak ya? Sangat banyak, tiap bulannya itu hampir lupa karena udah hampir lupa. Ada aja tiap bulannya, ada aja kreatif relawan ini yang seperti itu. Jadi sangat luar biasa relawan-relawan ini. Agendanya gimana kalau di Gercep ini? Agendanya itu kita gini, jadi
volunteernya ini tuh bukan hanya satu instansi, tidak. Ini terbuka untuk umum. Dan yang patut dikasih apresiasi adalah anak SMA. Itu kita ada. Jadi mereka tuh semangatnya luar biasa. Dan ada yang tidak bersekolah, tetapi ya namanya relawan ngapain? Emangnya harus sekolah dulu yang namanya relawan? Tidak kan? Namanya seperti itu. Jadi mereka ada gabung keperawatan segala macam. Entah dari mana aja lah seperti itu. Multidisiplin ya. Pokoknya seperti itu yang ingin mau. Kita kan yang serius bukan serius, bukannya harus Universitas Indonesia, tidak, tapi yang serius seperti itu. Jadi agenda kita itu mulai dari sebenarnya part 1 ini dikira orang itu 1 tahun ya, tidak. Sama, saya juga mikirnya gitu. Tidak, banyak sekali yang bilang part 1, part 2, part 3, baru 3 acaranya. Tidak. Sebenarnya part 1 ini kita buat semisalnya ini alhamdulillah Gercep baru 10 bulan loh, Bang. Baru 10 bulan gitu. Terbentuknya kapan? Bulan 9 tanggal 20 September 20 September 2020. 20 September 2020. Dan alhamdulillah kita resmikan di lokal Padang Sedimpuan, tepatnya kantor MUI, dan dihadiri oleh Ketua MUI dan Kepala Dinas Sosial itu tanggal 26 Desember 2020. Jadi sangat gercep kita resmikan langsung karena pasti banyak lah umbang-umbang. Memang kita enggak yang namanya enggak mendengarkan yang namanya itu gercep. 1 bulan aja udah nampak itu siapa yang mencintai, siapa yang biasalah. Yang gitu nampak aja tuh yang gini, yang panas-panas teh ayam. Biasalah gitu kan. Yeah. Jadi kembali lagi ke agenda ya. Agenda itu part 1 kita buat itu ini sok berani nih semuanya 9 penggerak ini. Itu kita tahu COVID berarti faktor ekonomi, faktor pendidikan juga termasuk, yaitu paket. Kita buat di situ membagikan paket, disebut merek nggak ya? Nggak usah ya? Terserah sih, kita kan cuma mau dengar Khairiah ini sama kita ada sedikit collab dengan Telkomsel. Itu pertama nggak tahu entah kenapa bisa-bisanya memang tergantung niat semuanya. Insya Allah dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti itu. Jadi kita selain membagikan paket, jadi ini ada sasaran yang kalau untuk paket ini hanya untuk SD SMP. SMA dapat nggak ya, lupa. Iya. Karena part 1 dan yang kedua ini adalah kaum duafa, kita bagikan sembako kepada mereka. Itu kalau nggak salah itu pertama-tama itu bingung kita kayak mana ya, 9 ini pertama itu diskusi bagaimana kita mendapatkan relawan. Pertama itu kita terkumpulkan ada 30 relawan, 35 ya, 35 kita kumpul di suatu tempat rumah makan yang ada Kota Padang Sedimpuan itu. Kumpul ini makan gratis atau bayar masing-masing. Namanya aja awal-awal kan otomatis yang mengajak pasti membandar ya, kayak gitu kok bahasa kitanya. Kayak gitu berarti enggak di situ watak mereka itu terlihat royal, berarti luar biasa. Berarti kita memandang di Gercep ini, memang orang-orang pun memandang di Gercep ini RLT, royalitas loyal total yang seperti itu kan. Jadi pas sudah kita diskusi, disitulah mulai banyak bertanya. Kita harus membagikan paket kepada anak sekolah dan membagikan sembako. Bagaimana Kak cara mendapatkan uangnya? Oh ya kita jemput bola yuk gitu, jemput bola. Pertama kita takuti ini nanti diserang orang pasar apa kayak mana ini. Rupanya kita banyak konsultasi kepada yang pihak-pihak ada beberapa pemerintahan lah gitu kan. Bagaimana kalau kami ini, yaudah kalau lagi itu bermanfaat silahkan. Alhamdulillah didukung lah yang seperti itu ya. Alhamdulillah kita bagi tempat, kamu Sangkumpal, kamu di Cokodok, kami ini ayo kita ambil bola gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah itu pertama dapat itu kita 3 jutaan lah ya. 3 jutaan itu kita bagi itu, beli paket berapa. Jadi setiap relawan yang ada di Sedimpuan itu kan, relawan Sedimpuan itu kan terbuka untuk umum. Walaupun dia anak kuliahan itu pasti kos ya, anak rantau, anak apa, berarti dia di sini, mana tahu dia paling ikut dia menyurvei gitu. Jadi kami kumpul orang Sedimpuan, tempatmu berapa orang yang benar-benar gitu. Aku 3 Kak, 2 di mana gen, walaupun di Sedimpuan itu harus keluar gitu. Nah jadi kita bagi pertama-tamanya itu enggak ada, itu naik pickup. Kita selalu dikenal itu Gercep naik pickup keliling-keliling, udah biru, udah biasa orbo gitu. Pertama kita lewat dari jalan-jalan orbo gitu kan, biasalah kayak gitu. Itu part 1. Part 2 itu bagi nasi. Bagi nasi di Padang Matinggi itu kita buat standnya itu sangat ramai alhamdulillah. Dan part
ke November ya. November itu kita part 1 ekspedisi yatim di Sorkam. Itu sekalian juga sebenarnya kan nggak di deadline kan untuk yang namanya musibah. Musibah itu kan akan datang asalkan kita siap gitu. Masa iya di deadline kan bulan November ada musibah kebakaran? Tidak. Jadi itu sebuah kewajiban kita. Cuman kan pasti ada agenda rutin kita yang seperti itu. Jadi bulan Desember kita fokus peresmian, Januari kita kita sepertinya fokus panti jompo. Kita ada di situ, wih luar biasa lah ya. Relawan dengan nenek-nenek yang ada di sana, sama-sama mendengarkan pidato apa segala macam, luar biasa mereka. Dan part 2 kita ekspedisi yatim ke Tapsel. Ketiga kita persiapan bulan puasa, itulah kita mau yang 100 paket sembako, 100 yang bagi-bagi itu kita bagi takjil setiap harinya. Ada takjil lah, agar mie, nasi, ada kita nasi dikasih salah satu rumah makan, diamanahkan yang seperti itu kan, ini buat gercep tolong dibagi gitu. Jadi stand kita waktu itu bulan 4 yang lalu ya, di Padang Matinggi itu juga ada risuh kayak gitu kan, biasalah gitu yang melihat kita ini pasti masyarakat ya harus tahu lah kita bagaimana watak masyarakat, ya harus bisa lah orang lapangan yang seperti itu. Jadi bulan 5 fokus lebaran kita halal ke setiap pembina. Bulan 6 kita pengkaderan, ada oprek, kita mengambil 26 dari berapa mendaftar ya? 75 ya. 100 gagal berkas, 75 diterima dan 26 masuk langsung ke gercep yang seperti itu. Bulan 7 ekspedisi yatim part 3 ke Mandailing Natal. Insyaallah ini 24-25 ini lagi persiapan sangat hepot rasanya. Jadi gitulah. Lagi nyari-nyari sponsor juga nggak atau gimana? Sepertinya untuk kegiatan ini? Kita nggak berharap yang namanya sponsor. Kalau bisa berdiri dan untuk berjuang itu ngapain? Seperti itulah. Bukannya sombong, tetapi sakit sekali yang namanya berharap yang seperti itu kan, karena sudah kita alami juga gitu kan. Tapi sebenarnya gercep itu nggak mau sponsor entah kenapa nggak. Asalkan acara yang mau besar, walaupun mereka mendonasi ada pihak merek lah sama kita itu, tapi kita tidak jadikan sponsor, tidak, memang orang itu ikhlas karena kita itu untuk beramal gitu kan. Jadi jangan ada yang namanya feedbacknya sama kami. Jangan ada yang seperti itu. Juga pernah kampus saya mengasihkan donasi apa segala macam, mereka tidak ingin nggak usah ditunjukkan ya ininya logonya nggak usah, kami ikhlas seperti itu. Jadi gitu kan enak gitu. Jadi datang sendiri. Datang sendiri. Jadi kan terkadang kan kita mendapatkan sponsor, feedbacknya sama kami apa? Logo lah depan ini apa segala macam. Itu kan sensitif logo itu. Seperti itu. Ada kaitannya lagi nanti ya kalau kayak gitu. Iya, betul sekali. Jadi Khoiria ini korban PHP ya. Makanya nggak mau sponsor tak terlalu berharap gitu. Sepertinya iya juga termasuk gitu. Termasuk dan apalagi? Karena lapangan itu kalau kita udah ini kan sosial, berarti harus terjun kan. Berarti bagaimana yang berharap dengan pemerintah, bagaimana yang berharap dengan merek, kayaknya nggak usah lah. Memang di gercep itu dikhususkan untuk ambil peran, untuk kreatif gitu. Jadi itu memang khusus. Jadi nggak ada yang namanya sistem manja, nggak. Jadi manja-manja. Ya relawan mana ada manja gitu. Memang harus kuat, tahan banting gitu. Seperti itu bang. Gercep bukan cuman gerakannya aja yang cepat, yang ngomongnya juga cepat. Oh iya. Jadi tapi gitu. Kita senang loh Kak, ada anak-anak muda yang mau bergerak cepat tanpa banyak basa-basi ya. Iya betul lah bang. Semoga lah bang. Karena kenapa? Terkadang kita itu diskusi, itu berapa kali saya bilang kan asalkan rapat, idenya masing-masing itu luar biasa. Saya bilang ini ditanggung jawabin nggak ide-idenya, ini luar biasa loh gini. Ide-idenya masih liar ya. Iya namanya milenial yang seperti itulah. Apalagi orang itu rata-rata rata-rata ya bahasa kitanya. Selebgram ada juga pasti akan melihat volunteering yang kayak gitu kan. Ini ditanggung jawabin nggak? Seperti itu. Kalau ditanggung jawabin syukur, nggak ditanggung jawabin ini luar biasa gitu kan. Jadi kita tidak jadi kita harus bekerja sama. Apa agendanya yang sebulan ke depan, atau ini ngapain kita, jangan diam. Jadi alhamdulillah tiap bulannya itu ada kegiatan. Jadi yang di Sidimpuan itu gitu ya. Gila gitu. Apalagi yang mendaftar gercep itu ke mana ya?
Banyak yang daftar ke Gercep ya? Iya, bukan orang Sidimpuan aja, apa segala macam. Jadi betul-betul udah bar kayak gitu. Saya aja sebagai pendirinya kaget gitu kan, padahal niatnya itu hanya untuk kecil-kecilan saja, tetapi yang namanya kalau udah media udahlah menyebar. Kalau yang nama media kita diajak oleh komunitas seperti MRI langsung kolab. Banyak lah yang mengajak langsung kolab. Awalnya itu lucu. Gimana awalnya? Saya kan pribadi pertama-tama nih gini, salah satu komunitas itu mengajak Gercep untuk kolaborasi. Saya tidak berani gitu. Bukannya tidak berani untuk apanya, tapi saya pribadi kegiatan Gercep ini belum masih berjalan gitu. Jadi belum panjang gitu kan. Jadi persiapan lah dulu matang-matang, berpengalaman kali lah dulu. Gercep ini baru terserah mau kolab gimana kayak gitu kan. Gitu. Dan mereka pun tertawa gitu kan. Dan akhirnya itu, kalau abang tahu nggak info 50 ton beras itu yang komunitas banyak itu, seluruh komunitas yang bergabung itu kan, situ baru kita beranikan gitu kan. Itu bagaimana komunitas saya jangan malu, bagaimana komunitas saya harus berperan walaupun kolaborasi. Ada andilnya ya. Iya, walaupun berkolaborasi, walaupun kerjasama, tetapi sebagai pelajaran harus ada di komunitas saya gitu. Betul. Kita walaupun ada tuan rumah yang mengadakan ini, bukan berarti kita tamu, tidak. Saya bilang sama rekan-rekan saya, berarti kita kalau disuruh galang dana, ayo galang dana gitu. Kalau disuruh kita jemput bola, khusus kita Gercep, ayo ambil peran masing-masing. Saya bilang gitu. Jadi karena kalau kolab itu sangat malu lah kalau tidak berperan gitu. Makanya itu yang saya wanti-wanti. Kalau cuma numpang nama buat apa gitu. Itu yang sebenarnya itu yang saya takutkan. Saya takut membuat baru lagi 3 bulan waktu itu Gercep, belum berpengalaman sekali apa segala macam. Saya takut untuk saya takut membuat mereka gimana ya Gercep, lebih baik belajar dulu, baru nanti yang mengajak kolab puas. Seperti itu. Karena waktu itu masih seumur jagung ya, masih masih kecil, masih kesini wih takut kayak gitu-gitu. Masih malu-malu pada saat itu. Iya, masih malu-malu. Sebesar ini ya Gercep ya. Alhamdulillah sudah semakin dikenal orang lah di sini. Amin, alhamdulillah gitu. Alasan awal sebenarnya Khoiriyah buat Gercep itu kenapa sih? Gimana ya? Kalau saya pribadi memang orangnya juga selain sosial relawanis orangnya. Jadi saya tidak berbuat baik ini, saya tidak ingin sendiri. Saya ingin rame-rame. Jadi rame-rame ini berpikir, rupanya kata orang skill saya untuk si pengajak. Nggak tahu entah dari mana itu dapat. Mengajak punya skill iya gitu kan. Berdasarkan kalimat orang ya. Iya. Skill itu ada si pengajak gitu. Baru dan ada orang yang hebat itu tapi tidak bisa mengajak seperti itu. Berarti aku bukan orang hebat dong gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Oke. Terus adalah kayak umum kan, mereka kan semester bawah ya. Jadi kita itu jumpa di salah satu forum yang seperti itu kan. Jadi melihat mereka itu seriusnya, tahu lah seperti itu kan. Tahulah teman-teman ini 9 orang ini berdiskusi. Awalnya ini cuman makan-makan biasa, tetapi kita lihat COVID ini, ayo. Awalnya gini kalau bahasa Sidimpuannya, ayo bagi-bagi paket. Ayo bagi-bagi sembako gitu. Pertama biasa lah gitu-gitu. Ternyata serius. Pas diajak diskusi mau yang 9 ini. Bagaimana kalau kita boomingkan di media? Ternyata hari pertama 235 udah berjalan. Mulai berjalannya part 1 itu makin banyak. Makin kesini makin banyak orang. Iya, makin gimana ya? Makin ceria gitu. Sesuai logonya biru putih. Biru itu ceria, putih itu suci, yang seperti itu. Jadi ceria-ceria. Jadi membuat, walaupun kita aktif untuk membuat acara atau agenda, kita membiasakan setiap kita perkumpulan itu tidak diam aja. Tidak cuman omong kosong dan berdiam diri ya. Selain itu duduk diam, tidak, jangannya seperti itu. Jadi memang di Gercep itu kok udah dikenali orang itu satu julid itu maksudnya ribut-ribut. Awalnya aja diam, tetapi kalau udah ya kita kalau udah namanya juga. Iya, itu Gercep udah sangat terkenal sekali ributnya minta ampun. Ya namanya aja kalau udah ada berorganisasi, mau berkomunitas, kalau kapan lagi berbicara yang seperti itu. Jadi memang harus harus lebih digalakkan ya.
selain dilaksanakan. Kita udah mengurus masyarakat nih. Jadi itu asalkan rapat selalu itu. Intinya kita yang hadapan kita ini adalah masyarakat, bukan mahasiswa. Mahasiswa masih bisa olo. Nah, masyarakat diputar sana putar sini. Itu kan makin ribet. Jadi memang harus siap gitu. Seperti kalau itu. Biasanya gercep kumpulnya di mana sih? Masjid Raya SMP 6. Base camp Padang Matinggi ada Lopo. Apa namanya? 0, apa itu KP Pespa itu kilometer 2. mereka sangat apa namanya welcome untuk gercep. Mereka suka. Kita pertama awalnya itu memang minum di situ. Tiba-tiba dia kepo mendengar apa kita percakapan kita. Jadi dan kepo gitu ya. Dan masya Allahnya itu yang mempunyai kafe itu ada tabungan subuh dia. Dikasihnya ke gercep. Receh semua ini apa kaleng-kaleng apa kotak-kotak ini buat kalian gitu. Itu padahal diserahkan untuk gercep ya. Iya, pertama jumpa gitu. Pas kita mau bayar minum kita, ini buat kalian, dibilang gitu, bahasanya kalian gitu. Makasih ya Bang. Iya, rupanya abang ini senang dengan yatim gitu. Salah satu gerakan kita ini adalah peduli yatim. Itu yang satu kita wajibkan gitu. Kalian peduli yatim ya. Kenapa sih Pak harus peduli yatim sih? Kenapa ya peduli yatim? Karena kita lihat pada diri kita sendiri lah ya. Bagaimana kalau kita rasa kepedulian inilah dulu. Bagaimana sih kalau kita lihat pada diri kita ini kalau tidak dipedulikan bagaimana? Otomatis kita lah anak kaum muda-mudi ini untuk menggantikan salah satu kepedulian itu. Ayo kita ajak mereka baik itu belajar, merangkul. Mereka itu tidak hanya butuh material tapi kasih sayang. Seperti itu. Jadi alhamdulillah salah satu gerakan amal cepat Sidimpuan ini yang membesarkan satu adalah Yayasan Amalia Thohir. Itu Yayasan Amalia Thohir itu yayasan seperti apa? Campur lah di situ aduk. Wih, baik dia yatim maupun dititipkan orang tuanya. Wih, panjang lah situ ceritanya. Jadi banyak kisah juga. Yayasan jadi Amalia Thohir. Iya, itu Yayasan Amalia Thohir sangat welcome sama kita. Kita mencari-cari panti. Tidak bisa Covid, tidak bisa rame-rame ke sini. Jadi Yayasan Amalia Thohir itulah pertama welcome dengan kita. Jadi alhamdulillah kalau kita berrezeki, ayo kita masak mie rame-rame. Yang kreatifnya anak gercep ini pantang membeli. Jadi harus sama-sama masak gitu. Asin, pahit, manis terserah, yang penting kebersamaan di dapur ini. Seperti itu. Jadi itu dibawa ke yayasan. Enggak ada, senang sekali mereka seperti itulah. Kalau gercep kan banyak volunteernya ya. Kreativitas seperti apa aja sebenarnya yang paling sering muncul si Hoiria? Itu per volunteer ya? Kreatif orang ini per volunteer ini apa ya? Setiap asalkan diskusi itu pasti ada saja. Misalnya boleh nih kita ngapain? Yuk ke sekolah kita mencoret-coret. Coret-coretnya gimana? Rupanya maksudnya kayak yang Laskar Pelangi itu yang tangan diginikan itu segala macam. Korban film juga ya? Iya, rata-rata gitu. Yang kedua, bagaimana? Gimana kalau kita bagi nasinya jauh gitu. Jauh ini gimana? Harus ditanya balikkan lagi kan. Jadi baru yang ketiga itu apa lagi? Bagaimana kita membeli snack ini kita kasih ke desa-desanya, maksudnya keluar Sidimpuan, Manegen, Hutatonga, itu udah pernah kita lakukan kayak gitu. Banyak lagi lah, nggak tahu ya. Sangat banyak karena asalkan diskusi ada 50, ada 40, jadi ada 40 kepala, ada 40 kepala ya? Jadi nggak gitu Kak, gini aja gitu. Jadi kesepakatan aja lah mana yang betul-betul tertanggung jawabi lah gitu. Cuman itu dia. Cuma kalau orang-orang menilai gercep itu apa ya? Ya banyak lah. Satu yang tidak terkalahkan dari gercep itu adalah kreatifnya. Setiap acara itu kreatifnya seperti itu. Bisa acara kreatif tapi bermanfaat dibuat. Misalnya gitu. Gimana tuh yang pernah teman-teman dan Hoiria lakukan? Apa ya? Bulan part 2 itu contohnya kita buat semisalnya snack itu kan bukan hanya roti. Iya betul. Roti-roti itu, tapi kita buat snack ciki-ciki. Dan roti bonbon segala macam. Kita buat seperti sembako banyaknya. Itu kita saring ke sawah. Jadi dia ini on the road namanya, seperti itu. Jadi pembagiannya ini on the road. Yang selain itu kreatifnya adalah itu dia ekspedisi yatim. Ekspedisi yatim yang akan dilaksanakan ini. Iya, tanggal 24 25. 24 hingga 25 di Sibanggor. Di Sibanggor. Alhamdulillah ya. Pertama itu kan kita disaurkan dan banyak mengira anak yatim piatu yang di Sidimpuan dibawa ke tempat tersebut. Tidak. Tidak, tetapi
kalau kita ekspedisi apa namanya Ekspedisi ini. kan dulu lupa saking cepat-cepatnya ya. Banyak ide ini di kepala saking, Fairiahnya. Itu ekspedisinya semisalnya di Sorkam, Aha. kita kerjasama dengan NNB-nya, lurahnya. Oh, Itu pertama-tama loh. Alhamdulillah lurahnya itu datang, padahal langsung disorot ke koran TAP, itu koran daerah Tapteng lah. Rupanya ini Gercep perempuan membawa 35 gini ke pantai untuk santunan gitu. Aha. Kita pun sadarnya udah 5 bulan masuk koran. Saking kita itu biasalah yang kayak gitu itu yang udah disorot-sorot, biasalah yang kayak gitu. Terus banyak yang mengira itu anak yatim yang di Sidimpuan kita angkut ke sana, tidak. Jadi kreatif kita itu kita kumpulkan yang ada di sana. Mengumpulkan orang sana bisa ya? 35 itu awalnya kalau nggak salah 32 ya. Anturan 30 yang nggak apa-apa lah, biasa lah namanya anak-anak ikut teman ya. Kita kasih 32. Di sana kita buat outbound spesial lah buat mereka gitu. Yang kedua itu kita buat di Tapsel, itu sangat luar biasa. Part 2 itu Tapsel ini sepiro kita buat di itu kebun raya. Padahal kita mau buatnya di belakang-belakang biasalah, namanya aja perdana siapa lah Gercep ini gitu. Gercep siapa sih ya gitu ya? Ternyata pas kita ngasih surat ke lingkungan hidup ya yang ada di Tapsel, kebun raya kepala kebun raya ini mensupport kita. Dan ini kebun raya ini baru aja dibuka, kayak Menara Pandang itu, Menara Pandang ya kan baru lagi. Itu pas bulan 2 Februari. Langsung dia bilang gini, ngapain kalian di belakang-belakang? Tuh saya punya tempat aula, sama kalian aja kuncinya, belum pernah dibuka orang. Kami lah yang megang kunci ini pertama buka. Datang saya basa-basinya, Pak gimana kalau ke Menara Pandang, bisa nggak? Bisalah kalian semua masuk katanya. Nggak ada alhamdulillah. Seluruh anak yatim itu dibawa ke atas sana sama dia. Kalau biasanya kan harus bayar ya. Biasanya harus bayar gitu. Nggak ada foto bersama. Anturan kita mau ngisi acara di belakang-belakang sana, asalkan ada lapangan yang asalkan Tapsel yang seperti itu. Nggak ada ditarik kepala ini. Ini kunci sama kalian. Suka-suka kalian ngapain di sini, ini kunci kebersihan lah. Kita juga tahu diri lah ya kan. Bertanggung jawab mengkilat itu keramik. Nah, itulah dia. Nggak ada, tetap kita naik pickup. Selalu pickup. Naik kayak horbo lagi ya. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau ada naik pickup jilbabnya sama, itu udahlah Gercep. Salah satu kekompakan adalah jilbab. Kalau memang batik kayak gitu, itu salah satu kita gitu. Jadi yang dominan di Gercep ini laki-laki atau perempuan sih? Yang perempuan. Dominan perempuan. Itu saya berharap semoga kepemimpinan ini kebanyakan laki-laki lah. Ini jangan perempuan gitu. Mana ini laki-laki nih? Perempuan juga udah bisa sih, udah ada kesetaraan gender. Aduh, kalau bisa sih sebenarnya laki-laki lah. Pengen laki-laki juga gabung ya? Laki-laki berapa ya kita ya Gercep? Terhitung jari ya? Terhitung gitu. Terhitung aktif apa segala macam, serius. Sebenarnya aktif ini hanya beberapa persen. Yang kita mau itu adalah orang serius dimanapun tempatnya. Aktif itu aktif ini bisa jadi baper. Iyalah, namanya? Sekedar ikut-ikutan ya? Bisa jadi terkadang ada yang amanah tapi bukan cinta, ada yang cinta tapi bukan amanah. Contohnya dia sangat mencintai sebuah tempat, tetapi asalkan ada pekerjaan tidak amanah. Nah, ada yang amanah sekali tapi dia tidak mencintai. Sangat banyak seperti itu. Itu saya pribadi harus mengetahui yang seperti itu. Jadi siapa ini seperti itu harus bisa gitu. Karena kan lapangan gitu. Udah berapa kita ya? Banyak lah, harus itu ada yang nggak aktif. Itu kok saya pribadi di grup itu sistemnya menyindir. Siapa yang nggak pernah aktif ini, relawan ini atau apa? Seperti itu biar terbuka. Namanya aja mengajak. Sangat sulit lo mengajak. Sulit sekali untuk mengajak, apalagi dengan tagline dari Gercep ya, mengajak kaum rebahan. Ya, itu yang paling ribut. Terkadang kita mengundang kepala dinas sosial, sampai dia heran gini, mengajak kaum rebahan menebar manfaat dan semua kepada semua insan. Itu juga ada tangannya, mengajak kaum rebahan, menebar manfaat dan senyuman kepada semua insan, baru tepuk tangan. Jadi laki-laki perempuan sama aja. Harus gitu. Harus ada gesture dan ucapannya gitu. Ya, sama kayak gitu, kompak ya. Iya, kalau kita ke panti asuhan, Amalia Toer kalau udah datang kita Gercep, iya kayak gitu orang itu. Jadi indah lah gitu. Seru ya di Gercep. Jadi seru, gimana nih membina sekian banyak orang itu, gimana sih rasanya Fairia?